Pertandingan antara Red Sparks melawan Pink Spiders memang berlangsung sengit. Elisa Zaneta tampil luar biasa dengan 26 poin di debutnya. Tapi semua mata penonton justru tertuju pada sosok Kim di bangku penonton. Ia datang lebih awal, penuh antusiasme. Namun perlahan ekspresinya memudar. Pelatih Ko Hee-jin pun harus mengakui timnya belum menemukan ritme terbaik. Red Sparks kalah dalam penerimaan bola, kalah dalam servis, dan terlihat kurang percaya diri. Tapi, di luar lapangan, ada drama lain yang jauh lebih menyentuh. Kim Yeon-kung duduk tenang, matanya kosong menatap lapangan. Ia terlihat beberapa kali menunduk, memeriksa ponselnya. Tidak ada reaksi, tidak ada sorakan. Padahal biasanya ia adalah penonton paling heboh di tribun. Publik pun bertanya-tanya, ada apa dengan Kim Yeon-kung? Dan jawaban itu ternyata sederhana. Tidak ada Megawati di lapangan. Ya, Megawatilah yang selama ini menjadi sumber energi bagi Kim. Ia sendiri pernah berkata, Mega membuatku bahagia. Mega membuatku bergairah. Mega adalah alasan aku masih bermain. Bagi Kim, Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah nyawa, maskot, dan semangat yang membara di lapangan. Ketika Megawati memutuskan tidak melanjutkan karirnya di Red Sparks, Kim adalah orang pertama yang diberitahu. Dan saat itu juga, hatinya runtuh. Ia tahu, tanpa Megawati, Liga Korea akan kehilangan warna, akan kehilangan dentuman semangat yang dulu mengguncang setiap kali Red Sparks bermain. Kim bahkan berkata dalam wawancara, Megawati memiliki daya tembak yang luar biasa. Dia membuat voli kami naik level. Saya bertanya-tanya, seberapa menakutkannya jika saya harus menghadapi dia di tim nasional Indonesia? Kata-kata itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan tulus dari seorang legenda kepada penerusnya. Kini, setiap kali Kim duduk di tribun dan menatap lapangan tanpa Megawati, yang tersisa hanyalah rasa hampa. Pertandingan tetap berlangsung, sorak-sorai tetap menggema. Tapi, bagi Kim Yeon-kung, tanpa Megawati, voli tak lagi sama. Setelah mengetahui semua ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan sepinya Liga Korea tanpa Megawati Hangestri? Musim baru V-League langsung dibuka dengan duel sengit antara dua finalis musim lalu, Pink Spiders versus Red Sparks. Sebagai tuan rumah, Pink Spiders tentu lebih diunggulkan. Dukungan ribuan fans di Incheon membuat atmosfer arena membara sejak bola pertama dipukul. Dan benar saja, Lee Dah-hyung dan rekan-rekan tampil begitu solid, menumbangkan Red Sparks dengan skor akhir 3-1. Sebuah kemenangan krusial di awal musim. Namun di sisi lain, kekalahan ini menjadi sinyal keras bagi Red Sparks. Tim yang dulu dikenal tangguh, kini tampak kesulitan bersaing. Bahkan kehadiran pemain baru mereka, Elisa Janet, belum mampu membalikkan keadaan, meski penampilannya luar biasa. Setelah sekian lama dinanti, akhirnya kita melihat debut Elisa Janet bersama Red Sparks. Pemain asal Italia ini datang dengan beban besar, menggantikan sosok Megawati Hangestri, sang mesin poin Red Sparks selama 2 musim terakhir. Ia menempati posisi yang sama, oposit, posisi yang penuh tekanan dan ekspektasi. Tapi justru disitulah daya juangnya menyala.
Dalam debutnya melawan Pink Spiders, Elisa bermain luar biasa. Spike-nya begitu keras, menghujam pertahanan lawan tanpa ampun. Pemain berusia 28 tahun ini mengumpulkan 26 poin, menjadi top skor Red Sparks. Sementara Lee Seon-woo hanya menambah 14 poin dan Jung Ho-young 13 poin. Dari angka itu saja sudah jelas, Elisa adalah tumpuan utama Red Sparks musim ini. Sayangnya kerja keras Elisa belum cukup membawa kemenangan. Pink Spiders tampil jauh lebih padu, lebih tenang, dan lebih tajam di setiap momen penting. Mereka menutup laga dengan kemenangan 3-1. Di kubu Pink Spiders, sang bintang Rebecca tampil luar biasa. Pemain asal Amerika itu benar-benar tak terbendung, mencetak 28 poin dan dinobatkan sebagai MVP pertandingan. Sementara itu, Red Sparks datang dengan kondisi pincang. Dua pemain penting, Yem Haesun dan Wipawi masih absen karena pemulihan cedera. Celah ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Pink Spiders untuk menekan mereka sejak awal. Minimnya kontribusi dari pemain lokal juga makin memperparah situasi. Hanya Lee Seon-woo dan Jung Ho-young yang terlihat berjuang keras di lapangan. Dan kini tantangan berikutnya sudah menanti. Red Sparks akan menghadapi GS Caltex pada 23 Oktober mendatang. Kemenangan akan menjadi penyemangat besar di awal musim. Tapi jika kekalahan kembali datang, maka tekanan besar akan menimpa sang pelatih, Koo Hee-jin, yang harus berjuang keras membangkitkan mental dan kepercayaan diri para pemainnya. Satu hal yang pasti, musim ini baru dimulai, tapi drama sudah membara. Akankah Elisa Janet mampu mengikuti jejak Megawati dan menjadi tumpuan baru Red Sparks? Ataukah Pink Spiders akan terus menunjukkan dominasi mereka sejak awal musim? Kita lihat saja nanti di laga berikutnya. Tiga pekan liga berjalan, tapi kisah Manisa sudah lebih seru dari film olahraga manapun. 2 lawan mundur, 1 kemenangan heroik, dan ribuan fans yang menunggu sang Megatron menyalakan api perlawanan di lapangan voli Turki. Sabtu sore, 18 Oktober 2025, seharusnya jadi hari bersejarah. Tapi rencana itu, seperti deja vu, harus tertunda lagi. Edremit Belediyes Altinoluk, lawan yang sudah disiapkan berhari-hari, tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Dan sebelumnya, İzmirspor juga menyerah di pekan pertama. Lawan terus menghilang, tulis salah satu fans kesal di Twitter. Namun di balik semua itu, Manisa BBSK tak berhenti berjuang. Tanpa sang bintang utama, mereka justru menyalakan semangat baru. Pertandingan melawan Yeşilyurt SK menjadi buktinya. 5 set penuh adu mental, adu strategi, dan adu hati. Ceyda Korkmaz, setter muda yang bermain tanpa gentar, mengatur serangan seperti dirigen orkestra. Firde Kiremichi, sang tembok besi di depan net, tampil bak pahlawan super di set penentu. Manisa menang dramatis dan seluruh kota berpesta seperti baru menjuarai liga. Dari kemenangan itu, lahir keyakinan baru. Manisa bukan tim kecil, tapi kekuatan yang sedang tumbuh. Media-media Turki mulai melabeli mereka wildcard paling berbahaya musim ini. Sponsor berdatangan, dan pemerintah kota memberi dukungan penuh. Semenjak Megawati Batang, ujar manajer klub, "Kami tahu ini awal perubahan besar." Dan memang, efek Megawati luar biasa. Sejak diumumkan bergabung pada bulan Juli, akun Instagram Manisa melonjak ratusan ribu pengikut. Portal olahraga Volleyball Magazine menulis, dia datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai fenomena. Belum pernah ada pemain Asia Tenggara yang popularitasnya sebesar ini di Liga Voli Turki. Namun cedera ringan menunda debutnya. Pelatih Gorem Kazan bersikeras, "Kami tidak mau ambil resiko. Saat dia siap, dia akan jadi pembeda." Dan kini, kabar baik pun datang. Megawati sudah kembali berlatih penuh. Setiap kali Manisa mengumumkan jadwal, kolom komentar media sosial langsung dibanjiri ribuan pesan dari 2 negara. "Kapan Megawati main? Kami juga menunggu seperti kalian.
balas admin klub dengan nada jenata. Dan semua tahu, saat Megatron akhirnya turun ke lapangan, stadion kecil Manisa akan bergemuruh seperti gunung meletus.